kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu hak milik. Hak milik yang merupakan salah satu macam hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA. Pengertian hak milik berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 UU-PA mengatakan bahwa hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6. Dan hak milik bersifat turun-temurun ini maksudnya bahwa hak milik atas tanah tersebut tidak hanya berlangsung selama pemegang hak milik atas tanah, tetapi dapat juga dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hak milik jangka waktunya tidak terbatas. Hak milik bersifat terkuat maksudnya bahwa hak milik merupakan induk dari macam hak atas tanah dan dapat dibebani oleh hak atas tanah lainnya, seperti hak guna bangunan dan hak pakai. Hak milik bersifat terpenuh maksudnya hak milik menunjuk luas wewenang yang diberikan kepada pemegang hak milik dalam menggunakan tanahnya baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan. Oke, perkenalkan, nama saya Farkama Monto dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai hak guna usaha. Hak guna usaha sendiri dari pengertiannya sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, peternakan maupun perikanan. Pada pasal yang sama dijelaskan juga bahwa HGU hanya diberikan terhadap tanah yang memiliki luas minimal 5 hektar. Perlu diingat juga bahwa HGU dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang dapat memiliki HGU adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 40 Tahun 1996, disebutkan bahwa pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna. Apabila seseorang atau badan hukum yang memiliki HGU namun sudah tidak memenuhi syarat di atas, maka wajib melepaskan atau mengalihkan HGU kepada pihak lain. Jika HGU tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun, maka hak tersebut akan dihapuskan. Kewajiban pemegang hak guna usaha yang pertama adalah membayar uang pemasukan kepada negara. Yang kedua adalah melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sesuai peraturan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberi haknya. Yang ketiga adalah mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Yang keempat adalah membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan HGU. Yang keenam adalah lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU. Yang kedelapan adalah menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada negara sesudah HGU tersebut dihapus. Yang kesembilan adalah menyerahkan sertifikat HGU yang telah terhapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Ada juga penyebab kepemilikan HGU dihapus. Yang pertama adalah jangka waktunya berakhir. Yang kedua adalah dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Yang ketiga adalah dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Yang keempat adalah dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima adalah ditelantarkan. Yang keenam adalah tanahnya musnah. Ada juga perpanjangan HGU. Jika dilihat dari pasal 9 PP 40/1996 tentang HGU, perpanjangan dan pembaruan dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak bila memenuhi syarat. Yang pertama, tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberi hak tersebut. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pada pasal 9 perbaruan dengan perpanjangan hak guna usaha juga dijelaskan lebih rinci pada pasal 31 ayat 2 dan pasal 35 ayat 2 Permen ART 7/2017 yang berbunyi pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGU. Yang kedua, tanahnya masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan,
sifat dan tujuan pemberi hak yang bersangkutan. Yang ketiga adalah penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat. Yang keempat adalah tanahnya tidak termasuk dalam database tanah terindikasi terlantar. Dan yang terakhir adalah tanahnya tidak dalam prakara lembaga peradilan dan tidak diterlantarkan serta di blok status. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darnagri Sorman, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai HGB atau hak guna bangunan. Menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Adapun ciri-ciri dari HGB adalah sebagai berikut. Jangka waktunya terbatas, artinya pada sewaktu-waktu akan berakhir. HGB diberikan pada jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas permintaan pemegang hak serta mengingat keperluan dan keadaan bangunan-bangunannya, HGB dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. HGB dapat beralih dan HGB dipindahkan ke pihak lain sepanjang jangka waktunya belum habis. HGB termasuk salah satu hak yang wajib didaftar. HGB juga dapat dilepaskan oleh pemegangnya sehingga tanahnya menjadi tanah negara. Selanjutnya, hak pakai diatur dalam pasal 41-43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal-hal yang ditentukan UUP tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangun, dan hak pakai atas tanah. Selanjutnya, subjek hak pakai yaitu 1. Warga Indonesia, 2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 3. Departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, dan pemerintah daerah, 4. Badan-badan keagamaan dan sosial, 5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, 6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, 7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemegang hak pakai. Menurut ketentuan pasal 52 PP 40.1996, hak dari pemegang hak pakai adalah pemegang hak pakai berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya atau selama digunakan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, jangka waktu hak pakai diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan tertentu. Beralihnya hak pakai. Adapun cara peralihannya adalah sebagai berikut, yaitu jual beli, tukar menukar, persyaratan dalam modal, hibah, pewarisan. Selanjutnya, hapusnya hak pakai. Hak pakai hapus karena pasal 55 PP 40.1996, yaitu jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pakai. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pemakai dan pemegang hak milik dan perjanjian penggunaan pengelolaan. Dilepas dan dipegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Cabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996. Diterlantarkan tanah musnah orang yang badan hukum yang mempunyai hak pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pengertian hak sewa. Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya. UUPA membedakan hak sewa atas tanah menjadi dua macam, yaitu hak sewa untuk bangunan, hak sewa untuk tanah pertanian. Hak sewa diatur
dalam UU UPA, yaitu dalam pasal 44 dan 45. Hak sewa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jangka waktunya terbatas, bersifat perseorangan, tidak boleh dialihkan tanpa izin pemberi sewa, tidak dapat dijadikan jaminan uang, tidak putus karena pengalihan objek hak sewa, dapat dilepaskan oleh penyewa. Hapusnya hak sewa. Hak sewa dapat hapus karena alasan-alasan berikut. Jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang hak, dan dicabut untuk kepentingan umum. Selanjutnya, hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus sebab mengandung sifat-sifat pemerasan dan yang tidak sesuai dengan jiwa atau asas UU PA. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara ini adalah hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.